Hah? Sudah 14 abad hidup kita ini jarak dengan Nabi. Maka kitalah yang lebih berhak untuk merayakan itu, karena zaman kita dengan sahabat ataupun Nabi itu jauh. Sehingga dengan akan maulid ini kita dengarkan nasihat-nasihat para ulama menyampaikan bagaimana ciri-ciri Rasulullah, kemudian bagaimana akhlak beliau, bagaimana ibadah beliau, bagaimana perjuangan beliau, sehingga kita bisa tambah kenal dengan Nabi. Disampaikan itu dalam majlis para ulama. Ada orang ngasih makan, orang bersedekah dan sebagainya. Kan itu semua hal-hal yang boleh saja, yang dianjurkan. Bahkan lebih-lebih lagi untuk kita yang hidup di akhir zaman. Paham ya? Jangan nanti hal-hal yang tidak sangkut paut dengan agama, lomba-lomba yang tidak jelas, orkes-orkes yang tidak jelas, nggak pernah dilarang. Marah pengajian-pengajian maulid, pengajian-pengajian yang kaitan tentang agama, maka ini kurang pas. Masa kita lah yang paling penting sebenarnya untuk menghidupkan lagi suasana maulid supaya kita tambah kenal, khususnya anak-anak kita ini sekarang kan mereka sudah lebih senang kenal dengan artis-artis, pemain-pemain bola dan sebagainya, kurang dikenalkan dengan Nabi. Sehingga apa? Nanti lambat laun ya mahabbah mereka itu kepada orang-orang yang mereka senangi itu, apalagi yang di HP ditonton apa, sehingga tidak kenal lagi, tidak sayang lagi dengan nabinya. Al-mar'u ma'aman ahab. Karena kita kalau pada hari kiamat ini dikumpulkan dengan siapa? Kalau di dunia ini cinta kita ini dengan hal-hal yang kurang baik, apalagi dengan orang-orang kafir, ngembiru ente kebangkitan kelak di akhirat bersama orang-orang kafir yang di neraka itu. Karena kalau di akhirat orang dibangkitkan ma'aman ahab, dengan siapa yang dia cintai. Bentuk cinta kita dengan Nabi ya dengan seperti ini, jaga sholatnya kalau bisa dengan berjamaah, kemudian hadir di majelis-majelis pengajian, kemudian didik anak kita ini secara agama, kalau berusaha yang jangan melanggar syariat, akhlak itu semua cara mahabbah kita kepada yang mulia baginda Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paham insyaallah ya? Nah, maka kita usaha tambah hari tambah rasa mahabbah kita dengan yang mulia baginda Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan hati kita. Jangan anggap mahabbah dengan Nabi ini nilainya tidak ada nilainya. Setiap mahabbah dengan Nabi ini ada sesuatu yang bernilai tinggi yang di dunia ini mungkin kita tidak rasakan. Nanti di akhirat baru kita akan tahu. Dulu ada seorang sahabat Nabi bermodalan hanya mahabbah dengan Nabi saja, tapi dengan sepenuh hatinya. Nah, seorang sahabat itu baru masuk Islam, sahabat itu baru mungkin sebulan dia masuk Islam, sahabat Badui. Namanya orang baru masuk Islam kan ya baru sedikit lah ibadahnya kan, sholatnya atau kebaikan-kebaikannya kan baru masuk Islam. Jihad pun mungkin belum di jihad. Tapi tiba-tiba dia hadir di majelis Nabi itu. Nabi sedang bahas masalah keadaan kengerian, kedahsyatan neraka. Tiba-tiba ini Badui ini di belakang itu datang dengar sebentar, angkat tangan, ya Rasulullah. Tiang butuan, tiang mau tanya ini Rasulullah. Karena Nabi cerita kiamat, terus dia bertanya, ya Rasulullah, aku akan bertanya, mata sa'ah, piran datangnya julu kiamat Rasulullah. Sahabat-sahabat itu kalau Nabi jelaskan itu tidak ada yang berani tanya-tanya di tengah-tengah Nabi menjelaskan. Ini sahabat nih Noah getangan dan Badui kan baru masuk Islam. Badui ini Arab pegunungan, wah dia orang tata kerama, wah Arab pegunungan ini getangan ya Rasulullah di tengah-tengah Nabi jelaskan kapan kiamat itu. Maka sahabat-sahabat di depan ini Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Abdurrahman bin Auf semua Bilal dan sebagainya itu ngelihat. Tiba dilihat ternyata Badui yang kemarin masuk Islam itu berapa minggu bulan yang lalu itu. Oh, Umar marah ini orang enggak punya adab, tengah-tengah Nabi nerangkan dia tanya.
Sahabat-sahabat itu marah itu. Umar marah, semua marah. Karena nggak ada. Orang jangankan mau selesai, biarkan Nabi selesai bayan pun sahabat nggak ada yang berani nanya. Segan. Ini di tengah Nabi nerangkan. Mata saja Rasulullah. Para sahabat yang budi Ruben masuk Islam. Waduh. Sahabatnya pada ngeremon sahabatnya. No lalu kanan mungkin kiamat. Padahal dia Ruben masuk Islam, berjihad dengan iman, ibadah masih sekejap. Coba tanya kiamat. Itu doang masalah mati-matian berjihad habis-habisan dengan Nabi. Tebani ketuhanan kiamatnya makan Allah. Ya akhirnya Nabi dijawab oleh Nabi, disuruh sahabat dia biarkan. Jadi tanya ke sahabat tersebut, ke Badui itu sahabat sudah jadinya karena sudah mulai Islam dan beriman, ini sahabat jadinya. Nabi tanya, ma'a'adatta laha, wahai sahabatku, kamu tanya kiamat ini memang apa yang sudah kamu siapkan untuknya. Kiamat itu ngeri loh, ngeri. Ini doang gempa 7,2 Rubin sampai encap nomor gempa dah. Subuh Flores lah. Nyampe nih. Padahal bah jaga tahu. Walaupun sempat takut. Marah itu Rubin 7,8, beda sekek doang. Lawan Flores 7,7, lebih dari 7,8. No sawah. Begelam bayar terus pelai jok beh sampai terbirin anak senina ada sakit takut. Nah, baru gempa segitu saja. Bagaimana dengan kiamat? Kiamat ini bukan satu daerah saja, satu pulau saja, tapi seluruh dunia ini hancur lebur. Ngerinya kiamat itu. Kamu tahu ngerinya kiamat itu? Oh, memang sudah persiapan apa? Kamu baru masuk Islam baru ini. Ma'adattalah, apa yang kamu siapkan untuk kiamat itu? Nah, kau berani tanya? Ini bahasanya kita gitu. Ya Rasulullah, ma'adattu laha, aku tidak menyiapkan kiamat itu bikasratis siyami wala salat wala sadaqah. Ya Rasulullah, aku ini tidak siapkan datangnya kiamat dengan banyak sholat, banyak puasa dan sedekah. Terus apa yang kamu siapkan? Kan aku baru masuk Islam. Terus apa yang kamu siapkan? Terus kalau seumpama kiamat itu datang, apa yang kamu siapkan? Illa an yuhibbullah wa rasul. Sekek modalku itu cintaku yang luar biasa kepada Allah dan Rasul, kepada engkau. Itu saja modal. Nah, maka Nabi sabdakan apa? Bukan Nabi Allah atau rendahkan enggak. Anta ma'aman ahbabka yaumal qiyamah. Kamu kelak di hari kiamat akan bersama siapa yang kamu cintai. Yang tadi sahabat-sahabat itu marah sama Badui itu langsung senang karena dapat hadis ini. Apa? Nabi sabdakan, kamu akan bersama siapa yang kamu cintai kelak pada hari kiamat. Maka sahabat itu yang tadinya marah dengan Badui langsung senang memeluk Badui tersebut, karena Nabi sabdakan apa? Orang akan di akhirat itu akan bersama siapa yang dicintai. Jadi baru tahu dia yang tadi marah dengan Badui itu dipeluk Badui itu oleh sahabat-sahabat itu, karena hadis ini. Ketemu hadis ini bahwa orang kelak di akhirat itu dikumpulkan dengan siapa yang dia cintai di dunia ini. Saking gembiranya sahabat-sahabat yang di depan-depan itu dengan Badui ini, karena asbab pertanyaan ini dapat satu model atau modal keselamatan kelak pada hari kiamat, yaitu dengan siapa kita dijauhi cinta, disitulah kita akan dikumpulkan bersama mereka. Tidak ada ya Rasulullah yang aku miliki apapun kecuali aku cinta dengan Allah dan engkau dengan sepenuh hatiku. Maka kamu akan bersama orang yang kamu cintai. Maka jangan kita anggap kecil. Nah, maka tanamkan rasa mahabbah ke anak-anak kita, rasa cinta dengan Nabi, kenalkan dengan Rasulullah, dengan para Nabi, para Rasul, sifat-sifatnya, supaya mereka lebih kenal dengan yang mulia baginda Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Harus itu wajib kita cintai Nabi Muhammad selepas Allah lebih dari segala-galanya. Kecuali Allah, tentunya Allah nomor satu, nomor duanya Nabi Muhammad. Yang lain harus di bawah yang dua ini, hatta diri kita sendiri. An-nabiyyu awla bil mu'minina min anfusihim
Nabi itu harus lebih kita cintai, lebih kita utamakan min anfusihim, dari diri kita sendiri. Kenapa? Karena jasanya luar biasa Nabi Muhammad. Di mantara di dunia ini 14 abad yang lalu sudah kita dipikirkan dunia kita, akhirat kita oleh Nabi Muhammad. Sudah dipikirkan. Al-Quran menyebutkan an-nabiyyu aula bil mu'min, nabi itu lebih diutamakan oleh setiap diri orang mukmin min anfusihim, dari diri mereka sendiri, hatta diri kita sendiri. Sayyidina Umar radhiyallahu taala itu pernah mengatakan, ya Rasulullah, aku mencintai engkau melebihi aku mencintai anak dan istriku. Jadi Umar ini mengatakan, aku lebih mencintai engkau ya Rasulullah ketimbang aku cinta kepada anak dan istriku. Itu kan hal bagus itu. Berarti cintanya itu lebih kepada anak dan istrinya. Lama ya Umar, belum sampai kamu iman yang diinginkan oleh Tuhan. Sehingga Umar katakan, sekarang Rasulullah sabdakan, sebelum kamu itu mencintaiku tidak hanya kepada istri, lebih daripada dirimu sendiri. Umar katakan, ya Rasulullah, aku lebih mencintaimu ketimbang lebih cintaku kepada dirimu sendiri. Al-an, baru sekarang sempurna iman. Jadi Nabi itu harus nomor satu yang kita cintai selepas Allah, tidak boleh diduakan. Paham syarahnya? Nabi dalam hadis itu Nabi sabdakan, wallahi, demi Allah, inni la arhamakum asyaddu rahmatan min rahmati abaikum lakum. Demi Allah, kata Nabi, aku ini orang yang paling sangat kasih sayang kepada kalian melebihi kedua orang tua kalian. Orang tua kita kan bagaimana sayangnya kan, orang tua kita dari kecil kita dididik, kita dikasih makan, dipelihara, dirawat, kalau sakit kita diusaha untuk disehatkan, dan semuanya pengorbanan orang tua kita. Tetapi Nabi sabdakan, demi Allah, aku ini lebih sayang kepada kalian melebihi kedua orang tua kalian. Wa min anfusikum lakum, bahkan lebih sayangnya aku ke kalian daripada kalian sendiri sayang kepada diri kalian. Kita kan bagaimana sayang kita kepada diri kita ya? Sayangnya kita nggak bikin, nggak mau kita ini capek maka istirahat, nggak mau kita lapar kita kasih makan diri kita ini, kita kasih semua agar semua hidup kita ini tenang. Nah lebih tinggi lagi sayangnya Nabi ke kita ini ketimbang kita sendiri ini sayang kepada diri kita sendiri. Maka Al-Quran menyebutkan, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaikum, apa itu? Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun bil mu'minina raufur rahim. Sayang sangatnya Nabi kepada kita umat. Pernah satu ketika malaikat Jibril ini di awal-awal Nabi membuka dakwahnya, ketika umur 40 tahun Nabi diperintahkan dakwah, masih sembunyi-sembunyi, masih sembunyi sebelum terang-terangan. Di Makkah itu masih sembunyi-sembunyi. Maka Nabi pernah sandaran di antara pintu Ka'bah itu dengan Hajar Aswad. Multazam dengan Hajar Aswad kan berdekatan itu, multazam sama Hajar Aswad. Nabi sandaran duduk di situ, sedih, nangis Nabi. Maka Jibril alaihissalam diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala, Jibril turun ke bumi, tanyakan itu kenapa Muhammad itu sedih, itu kenapa? Jibril turun, ya Rasulullah, aku diperintahkan Allah untuk turun menemui Tuhan. Apa gerangan Tuhan ini kok sedih, nangis begini ini? Nabi diam saja. Apa karena khawatir agama yang Tuhan bawa ini tidak akan berkembang di kota Mekah ini? Nabi diam saja. Tiba-tiba turun firman Allah, Al-Fatah, surah Al-Fatah, inna fatahna laka fatham mubina. Turun langsung wahyu dari Allah. Kalau memang karena agama ini kamu susahkan, kamu khawatir agama tidak akan tersebar ke penjuru dunia, Allah telah turunkan firman, inna fatahna laka fathan mubina.
Allah akan bukakan kepada kamu wahai Muhammad, kepada engkau wahai Muhammad kekasihku, kemenangan yang jelas, yang nyata. Maknanya apa? Jangan khawatir dengan agamamu yang kamu siarkan ini akan pasti tersebar ke seluruh dunia. Jangan khawatir, jangan takut. Walaupun kamu sendiri, Allah telah turunkan firman-Nya, dan firman Allah ini benar, hak, tanpa keraguan bahwa Allah akan bukakan sejelas-jelas pembukaan untuk agama yang akan diterima di seluruh dunia. Terbukti nggak sampai sekarang? Islam tersebar ke seluruh dunia, ke pelosok-pelosok negeri. Bagi Nabi senyum, senang Nabi, bahagia Nabi. Tetapi ketika Jibril pergi, sedih lagi Rasulullah. Sedih. Padahal sudah dikasih berita bahwa agama ini akan dimenangkan pokoknya atas agama yang lain, tidak akan bisa dikalahkan oleh agama yang siapapun. Tapi Nabi gembira sebentar itu sedih lagi, sedih. Maka Allah perintahkan Jibril turun lagi, turun ke bumi. Kok bisa sedih lagi itu? Sebenarnya Allah itu tahu apa yang di hatinya Muhammad itu. Turun lagi ke bumi. Tanya lagi tuh Muhammad itu, kenapa kok dia murung lagi, sedih lagi? Apa gerangan dia sedih lagi? Itu kan sudah aku janjikan ke dia bahwa agama Islamnya akan tersebar. Turun lagi Jibril, ya Rasulullah, aku diperintah Allah sampaikan lagi, kenapa Tuhan ini sedih? Kan sudah tadi. Maka Rasul diam, ditanya, kenapa ya Rasulullah? Turun lagi firman Allah. Lanjutan ayat itu, inna fatahna laka fathan mubina liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdika siratal mustaqim. Apakah Tuhan ini akan sedih dengan diri Tuhan ini yang sendirian berjuang ini? Maka Rasulullah diam saja. Allah telah turunkan firman lagi untuk Tuhan, liyaghfira lakallah. Allah telah berjanji akan mengampunkan dosa Tuhan, ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar, yang telah lewat dan yang akan datang, wa yutimma ni'matahu 'alaika, dan akan sempurnakan nikmat semuanya kepada engkau, wa yahdiyaka siratal mustaqim, dan akan beri engkau petunjuk ke jalan yang lurus. Jadi ini untuk beliau. Jadi Allah akan sempurnakan nikmat kepada Nabi Muhammad, Allah akan ampunkan semua dosa yang terlewat yang akan datang, dan selalu akan diberikan jalan petunjuk dalam kebaikan. Nabi senang beliau senyum. Jibril naik, habis sampai ke atas, sedih lagi Nabi, sedih. Maka Allah pun perhatikan, Jibril kok kenapa masih sedih itu? Turun, tanyakan lagi kenapa sedih. Sudah aku janji agama akan tersebar, sudah aku ampunkan dosa dia, akan aku berjanji akan sempurnakan nikmat kepada dia dan beri petunjuk ke jalan kebaikan kepada dia sampai kiamat, tidak akan tersesat. Jibril pun turun, tanya, ya Rasulullah, kenapa masih Tuhan sedih? Kan sudah Allah sempurnakan nikmat kepada Tuhan, dosa Tuhan diampuni, akan diberi petunjuk, dan agama Tuhan yang akan Allah akan sebarkan seluruh dunia. Baru ngomong Nabi Muhammad, Jibril, hai kawanku Jibril, itu kan untuk agama dan itu untukku. Mana untuk umatku? Mana untuk umatku? Itu kan tadi untukku. Kemudian yang pertama tadi untuk agama ini, terus mana untuk umatku? Itu Nabi itu yang jadi pikiran Nabi ini. Kita ini mau dibawa kemana nanti? Kalau beliau meninggal ini kita mau kemana? Apa yang kita akan sembah? Apa yang kita akan buat? Apakah kita masih beriman? Itu yang diperhatikan Nabi. Apakah umatnya ini akan masuk surga atau neraka? Itu yang dipikirkan Nabi. Itu yang aku mau, yang paling penting Jibril. Gimana keadaan umatku ini selepas meninggalku nanti? Maka Allah turunkan firman-Nya. Apa? Firman Allah turunkan yang bunyinya dalam surat Ad-Duha itu, wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Ini ayat yang sangat amat luar biasa ini. Turun ayat yang artinya itu, wala sawfa yu'tika, wahai Muhammad, Allah akan berikan kepada engkau semua apa yang kau inginkan sampai kamu ridho. Wala sawfa yu'tika fatarda, Allah akan berikan apapun yang kamu mau, fatarda, sampai kamu ridho. Maka Nabi sabdakan, kalau begitu aku tidak ridho kalau ada umatku satu pun masuk ke dalam neraka. Baru aku ridho. Kalau masih ada umatku terpendam di neraka, yang Islam, yang Muslim maksudnya, kok masih yang ikuti ajaranku, kok masih di neraka, aku gak akan pernah ridho. Iya, karena Nabi
Nabi Allah setujukan, baru Nabi bergembira segembira-gembiranya. Jadi Nabi itu pergikan kita ini sebelum lahir ini sudah dipikirkan keselamatan dunia akhirat kita ini. Salah ya? Nah, itulah Nabi kita Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cukup salah ya? Ada Isa ini. Insyaallah nanti dilanjutkan kapan-kapan, ada pengajian Maulid kan, ada ustaz-ustaz yang menyampaikan, kita simak dengan terus. Wallahu a'lam bishawab.